Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini, summa ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan meroja Sejumu Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita masih di pelajaran 5 ya, kita telah menyelesaikan hingga latihan 14. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar ya sedikit-sedikit membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il mu'tal. Seperti ketahui, isim fa'il terbentuk dari fi'il ma'lum, sedangkan isim maf'ul terbentuk dari fi'il majhul ya. Hanya saja di pelajaran 5 ini kita belajar dari fi'il yang mu'tal. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di latihan 15 dengan menentukan mana isim fa'il, mana isim maf'ul dari percakapan yang kita baca di awal pelajaran 5 ini. Nah, berarti kita kembali merojaah ya, kembali memeriksa percakapan yang telah kita baca untuk mencari mana isim fa'il, mana isim maf'ul, dan kita menentukan jenis fi'ilnya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab ya, latihan 15, pelajaran 5, Durusul Lugah jilid 3 di halaman 55. Nah, kita lihat di sini soalnya, istakhrij minad darsi asma'al fa'ilina wal maf'ulina waskur asla kulli wahidin minha wal fi'lul ladzi ustuqa minhu. Ya, jadinya keluarkanlah dari pelajaran ya, dari pelajaran itu maksudnya dari percakapan yang kita baca kemarin ya di awal pelajaran 5, isim-isim fa'il dan maf'ul. Dan sebutkanlah asal atau dari fi'il apa dia diambil. Tetap dia masuk ke pola fa'il tuh fa'ilun, maf'ul, maf'ulun. Tapi ditentukan fi'ilnya apa. Karena kita sedang belajar dari fi'il mu'tal dan fi'il majhul yang mu'tal ya. Nah, kemudian wa nau'a hadzal fi'li ala nahwi tali ya. Jadi kita disuruh sebutkan isim fa'il dan maf'ul. Kemudian kita disebut aslinya, bagaimana bentuk aslinya. Kemudian jenis fiilnya juga kita sebutkan. Seperti contoh di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan isim fa'il atau isim maf'ul yang kita temukan dari percakapan. Kemudian kita sebutkan dia diambil dari fiil apa. Al-fi'il ladzi ustuqa minhu. Jadi dari fiil apa? Isim fa'il atau isim maf'ul tersebut diambil. Kemudian naul fi'il dan jenis fiilnya. Apa dia fiil salim? Apa dia fiil mu'tal? Paling mu'tal apa? Kita sebutkan. Baik, kita mulai ya. Nah, pertama kita temukan itu di hiwar itu isim fa'il yaitu zairun. Ya, zairun dia termasuk isim fa'il. Ya, masuk isim fa'il kita tulis. Kemudian al-fi'lul ladzi ustuqa minhu, fi'il yang diambil untuk membentuk isim fa'il zair itu zaro. Zaro yazuru zairun. Kemudian naul fi'li, jenis fi'il zaro adalah fi'il ajwaf wawi. Zaro termasuk fi'il ajwaf wawi. Baik, selesai. Kita temukan isim fa'il 1. Kemudian kita temukan juga di percakapan itu isim fa'il tapi dalam bentuk jamak. An-natiqina dia isim fa'il juga ya, cuma dalam keadaan jamak dan majrur ya. Nah, an-natiqina dia juga isim fa'il. Nah, fi'il yang diambil untuk membentuk natiqina itu natoko. Artinya berbicara. Tadi zaro berkunjung ya. Natoko berbicara. Nah, jenis fiilnya dia fiil sahih salim. Baik, kemudian isim fa'il lagi yang kita temukan itu al-hadi. Al-hadi ternyata dia isim fa'il ya. Kemudian dia diambil dari kata kerja hada yahdi. Jenis fiilnya nakis ya'i. Ya, dia nakis. Ada huruf ilah di belakangnya di lamul fiilnya, ilahnya ya'i karena dilihat dari fiil mudhari'nya ya. Hada yahdi. Kemudian isim fa'il ya, kita belum menemukan isim maf'ul ya, baru isim fa'il. Berikutnya adalah sakin. Seperti yang kita kerjakan di pertemuan kemarin, sakin itu termasuk isim fa'il. Dari fiil apa? Kita ambil sako yaski. Jenis fiilnya nakis ya, iya. Sako ada lamul fiilnya dia huruf ilah, yaski ya ya'i, berarti kita lihat dari fiil mudhari'nya. Baik, kemudian selanjutnya kita cari isim maf'ul. Kita lihat di sini mahdiun. Mahdiun ternyata dia isim maf'ul ya. Mahdiun dari hada, tapi kan isim maf'ul diambil dari fiil majhul ya, dari fiil berarti hudia.
diberi hidayah, hudia. Kemudian fiilnya fiil nakis ya'i, sama ya. Kemudian kita temukan lagi isim maf'ul di sini, mad'uwun, yang ada di halaman 50 yaitu mad'uwun. Isim maf'ul artinya diundang atau diajak gitu ya. Fiil yang diambil untuk membentuk mad'uwun adalah du'iya, diajak, diundang gitu ya. Nah, jenis fiilnya adalah nakis wawi. Alhamdulillah, itulah isim fa'il dan isim maf'ul yang ada di percakapan. Sudah kita sebutkan dari fiil apa dan jenisnya apa. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut ke latihan 16. Sini diperintahkan ayyin asma al-fa'ilina wal maf'ulina fil jumalil atiyati. Tentukanlah isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul dari kalimat-kalimat berikut. Waskur asla kulli wahidin minha. Sebutkanlah asal dari setiap mereka. Asalnya tuh gimana bentuknya. Kemudian wal fi'lul ladzi ustuqa minhu wa naw'a hadzal fi'li. Dan sebutkanlah dari fi'il apa dia dibentuk. Kemudian sebutkanlah jenis fi'ilnya. Kita lihat nomor pertama. Abi qadin. Nah, kita harus tentukan ada isim maf'ul atau isim fa'il di sini. Abi qadin. Bapakku seorang hakim. Nah, berarti ada isim fa'il. Qadin. Ya, qadin isim fa'il kita tentukan. Dia tuh isim fa'il. Kemudian suruh sebutkan aslinya tuh apa. Qadin aslinya apa? Aslinya itu dia masuk ke pola fa'ilun ya. Qadiyun. Ya, tapi berat, dihilangkan i'rabnya, kemudian dihilangkan ya-nya, kemudian digandakan harokat kasro yang tertinggal ya. Setelah kita hapus tadi i'rab dan ya menjadi qadin. Kemudian dari fi'il apa dia diambil? Dari fi'il qada yaqdi. Kemudian jenis fi'il apa itu? Yaitu nakis ya'i. Ya, qada yaqdi dari fi'il nakis ya'i. Baik, sudah nomor 1 kita jawab. Kita lanjut ke nomor berikutnya, ada di halaman 56 ya. Kita lihat ma ajmala hadzal baital mabniya bil hajari. Betapa bagusnya rumah ini yang dibangun dengan batu. Berarti di sini ada isim maf'ul al-mabniya. Dia itu termasuk isim maf'ul. Kemudian dari fi'il bunya yubna. Kemudian dia termasuk fi'il apa? Fi'il nakis ya'i. Baik. Kemudian di nomor 3. As-shaimun anta. Apakah kamu orang yang berpuasa? Nah, di sini ada isim fa'il. Shaimun fa'ilun ya polanya. Shaimun isim fa'il berarti. Dari kata kerja apa? Soma yasumu. Jenisnya apa fiilnya? Ajwaf wawi ya. Kita lihat dari ajwaf soma ada di tengah huruf ilahnya. Wawi dari mana? Dari fiil mudhari'nya. Kita lihat ya sumu ada wawunya ya, disebut ajwaf wawi. Baik, kemudian nomor 4. Uhibbul lahmal maswiya wal baydal maghliya. Saya suka daging yang dipanggang dan telur yang digoreng. Nah, di sini ada isim maf'ul 2 ya, yaitu al-maswiya dan al-maghliya. Kenapa harokatnya? Karena dia mengikuti man'utnya ya. Jadi di sini posisi sebagai na'at. Nah, ismul maf'ul ini ada duanya. Dari kata kerja yang pertama, maswiya dari kata kerja suwiya. Jenisnya apa itu? Nakis ya'i. Kemudian yang maghliya dia diambil dari fi'il kuliah. Jenisnya nakis ya'i juga. Baik, kemudian nomor 5. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan mendapat pahala seperti pelakunya. Ad-dalu berarti dia isim fa'il. Dari fi'il apa dia diambil? Dari dalla yadullu. Dalla yadullu. Termasuk fi'il apa? Fi'il mudha'af ya, karena ada huruf gandanya. Ainul fi'il dalam fi'ilnya huruf sama, huruf lam ya. Kemudian juga ada di sini fa'ilun ya. Fa'ilun karena dia ada kaf menjadi harokat kasro dan mudhof ke huwa. Juga isim fa'il dia dari kata kerja fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu dia fi'il sahih ya, fi'il salim, enggak ada huruf ilah dan enggak ada hamzah ataupun enggak ada huruf yang ganda. Baik, kemudian lanjut ke nomor 6. Qalat li ummi malabisuka maksulatun wa makwiyatun. Ibuku berkata padaku,
baju-bajumu dicuci dan disetrika. Berarti di sini ada isim maf'ul, magsulatun wa makwiyatun. Maksulatun itu dari kata kerja gusila yugsalu, fil sahih. Kemudian maksulunnya awalnya, tapi karena malabis kan itu jamak tidak berakal ya, maka dihukumi mu'anas ya, makanya di situ ada tak marbuto. Sama dengan makwiyatun, disetrika, yang disetrika dari kata kerja kuwiya yukwa, fi'lun nakis ya iya. Kemudian di nomor 7, Roja'at Aisyatu minat ta'ifi fil usbu'il madi. Aisyah telah kembali dari Taif di pekan kemarin. Nah, di sini ada al-madi, isim fa'il ya. Al-madi isim fa'il, dia dari fi'il mado yamdi. Dia fi'il nakis ya'i. Baik, nah di sini Aisyatu dan at-Taifu ya, dia masuk ke pola isim fa'il ya. Aisyatu ya, dia diambil dari fi'il Asya, sedangkan at-Taifu dia diambil dari fi'il tofa ya, dari fi'il tofa. Nah, keduanya Asya dia termasuk fi'il ajwaf ya'i, sedangkan tofa dia masuk ke ajwaf wawi. Baik, alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 8. Ya, kita lihat la takhaf fa inna sirroka masunun. Jangan takut, sesungguhnya rahasiamu terjaga, dijaga gitu ya. Nah, di sini ada isim maf'ul masunun. Dia diambil dari kata kerja sina. Nah, sina termasuk ke dalam jenis fi'il ajwaf ya'i. Kemudian nomor 9. Ainal mas'ulu anil limtihani, di mana orang yang ditanya ya, maksudnya itu orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kan orang-orang yang suka ditanya itu biasanya orang yang mempunyai atau memiliki kewenangan atau tanggung jawab akan sesuatu. Mas'ulun dia termasuk isim maf'ul, orang yang ditanya. Berarti isim maf'ul di sini mas'ulun dari kata kerja su'ila yus'alu. Nah, dia termasuk fi'il mahmus ain, karena hamzanya ada di ainul fi'il. Kemudian nomor 10. Ala tazalu naiman kum faqad udhina lil asri. Apakah engkau masih tidur? Bangun, sesungguhnya telah diperdengarkan azan ashar. Baik, di sini ada isim fa'il itu naimun ya, dia berharokat naiman karena sebagai khobar tazalu ya. Nah, naimun di sini isim fa'il dari kata kerja nama yanamu. Dia dari fi'il ajwaf wawi. Baik, kemudian nomor 11. La tuqbalu sil'atul mabi'atu. Janganlah engkau terima barang yang telah dijual ya, maksud janganlah engkau menerima barang yang dijual ya. Di sini ada isim maf'ul yaitu al-mabi'atu dari kata kerja yabi'u, majul bi'a yang pertemuan kemarin kita bahas ya, isim maf'ul dari ba'a, yabi'u dari bi'a menjadi mabi'un. Nah, karena dia sil'ata mu'anas, berarti mabi'unnya juga pakai tamar buto karena dia naatnya ya. Berarti dia termasuk fi'il ajwaf ya'i. Baik, lanjut kita di nomor 12. Ajib anis su'ali tali. Jawablah dari soal berikut. Nah, di sini mana yang isim fa'il? Yaitu at-tali. At-tali bermakna baca ya, atau yang berikut bisa ya. Seperti kita sering kita temukan mufrad ini di perintah-perintah soal ya. At-tali dia termasuk isim fa'il dari kata kerja tala yatslu. Kemudian dia termasuk fi'il nakis wawi ya. Kita lihat dari fi'il mudhari'nya ada wawunya yatslu. Baik, kemudian di nomor 13. Nah, di sini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu saghirul alal kabiri wal maru alal qaidi wal qalilu alal kathiri wa fi riwayatin yusallimu rakibu alal mashi wal mashi alal qaidi wa qalilu alal kathiri. Di sini disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, dan yang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk.
dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wa fi riwayatin, dan ada juga dalam riwayah ya redaksinya, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah, di sini kita cari isim fa'ilnya, yaitu dari mulai almaru ya. Almaru isim fa'il dari fi'il marro yamurru. Kenapa bisa menjadi maru ya, kita sudah belajar ya. Asluhu marirun ya, tapi karena ro sama ya, huruf yang sama maka digandakan jadi marun. Nah, di sini ada alif lam, almaru. Almaru isim fa'il dari kata kerja marro yamurru. Nah, dia dari jenis fi'il mudhoaf ya, ada huruf ganda. Kemudian kita cari lagi yaitu rokibu, isim fa'il dari kata kerja rokaba yarkubu, dia dari jenis fi'il salim. Kemudian kita cari lagi yaitu al-mashi, isim fa'il dari kata kerja masya yamshi, jenis fi'ilnya adalah nakis ya'i. Kemudian al-qaidu, nah al-qaidu isim fa'il juga dari kata kerja qa'ada yaqidu, jenis fi'ilnya fi'il salim, sahih salim ya, nggak ada huruf penyakit ataupun yang lainnya. Baik, kita lanjut ke nomor 14. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa ya, sudah bertobat. Nah, di sini isim fa'il ada taibu. At-taibu termasuk isim fa'il dari kata kerja taba yatubu. Nah, taba yatubu termasuk jenis fi'il ajwaf wawi. Baik, kemudian nomor 15. Qala ta'ala walikulli qaumin hadin. Setiap kaum memiliki petunjuk. Ada di surah Ar-Ra'd ayat 7. Nah, di sini kita cari isim fa'ilnya ya dari firman Allah Ta'ala. Nah, isim fa'il dari ayat ini adalah hadin. Dari kata kerja apa dia diambil? Hada yahdi. Kemudian termasuk fi'il apa itu? Termasuk ke dalam fi'il nakis ya'i. Kemudian di nomor 16. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah berfirman, setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya, ada di surah Al-Ankabut ayat 57. Nah, dari ayat yang mulia ini mana isim fa'il yaitu dha'iqatun, termasuk isim fa'il dari kata kerja dzaqa yazuku. Ya, dzaqa yazuku termasuk ke fi'il ajwaf wawi ya, dzaqa yazuku yang artinya merasakan. Kemudian di nomor 17, tunqalu sholatul jumu'ati bil idza'ataini al masmu'ati wal mar'iyati. Diumumkan sholat Jumat dengan dua siaran, dengan dua jenis pengumuman, yaitu yang diperdengarkan dan yang diperlihatkan. Maksudnya diperdengarkan mungkin dengan adzan ya, melalui suara adzan. Mungkin yang diperlihatkan mungkin lewat selembaran ya, atau lewat televisi begitu ya, dikasih info bahwa akan ada sholat Jumat begitu ya. Nah, di sini ada isim maf'ul yaitu al-masmu'ah. Al-masmu'ati di sini ya harokatnya kasro ya. Al-masmu'ah dia adalah isim maf'ul dari kata kerja sumi'a yusma'u, termasuk fi'il salim ya, sahih salim. Kemudian isim maf'ul yang ada juga di soal nomor 17 adalah al-mar'iyah. Al-mar'iyah dia diambil dari fi'il ru'iyah, fi'il majhul ya, ru'iyah yang artinya diperlihatkan, dari fi'il nakis ya'i. Baik, alhamdulillah telah selesai ya latihan 16 ya, cukup banyak kita telah belajar menentukan isim fa'il dan isim maf'ul dari soal-soalnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke halaman 57 ya, di latihan ke-17. Kita lihat di sini ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut. Nah, di sini disampaikan sallama alaihi ay qala lahu assalamu alaikum. Jadi kalau ada fi'il sallama kemudian ala, maka dia bermakna qala lahu assalamu alaikum. Ya, berarti bermakna dia memberi salam kepada seseorang. Ya, misalkan sallama abi ala akhi, berarti bapakku memberi salam kepada saudaraku. Jadi sallama ala bermakna dia mengucapkan salam. Dan setelah ala bisa domir apapun sesuai dengan kebutuhan.
Seperti sini sallama alaihi ay qala assalamualaikum. Salama alaihi berarti mengucapkan salam. Dia fiilnya salama yusallimu salim. Salama fiil madinya, yusallimu fiil mudhari'nya, salim fiil amrnya. Kemudian mufradat fiil ya yang kita dapat kemarin di percakapan ya, ittala'a alal amri bermakna alimahu. Jadi dia mengetahui. Ittala'a itu artinya melihat dengan mempelajari gitu ya, meneliti sesuatu urusan. Kalau dipakai ala ittala'a alal amri berarti dia mengetahui akan sesuatu. Hu-nya itu kembali ke sesuatu ya, alimahu dia mengetahui ya. Kata kerjanya ittala'a ya fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yattali'u. Kemudian fi'il amrnya ittalik. Baik, kemudian fi'il selanjutnya ista'dzanahu fi kada. Nah, di sini kata ista'dzana itu artinya meminta izin. Polanya kita meminta izin kepada siapa gitu ya. Hu di sini kepada siapa. Kemudian fi kada. Nah, kita sampaikan untuk hal apa kita minta izin. Ista'dzana fi kada ay tolaba isnahu fihi, yaitu meminta izin kepadanya akan urusan sesuatu gitu ya. Nah, fiilnya ista'dzana fiil madinya, fiil mudhari'nya yasta'zinu, kemudian fiil amilnya ista'zin. Kemudian fiil selanjutnya ya yang ada di percakapan kemarin dari pelajaran awal kemarin, iktanama al-fursata, menggunakan kesempatan. Iktanama itu menggunakan atau memanfaatkan. Sedangkan al-fursata itu kesempatan. Berarti iktanama fursata, dia menggunakan kesempatan atau memanfaatkan kesempatan, begitu ya. Di sini artinya ai intahazaha ya. Berarti iktanama dan intahaza itu maknanya sama. Nah, di sini fiilnya iktanama fiil madinya, fiil mudhari' yaqtanimu dan fiil amrnya iktanim. Nah, di sini selanjutnya intahaza. Intahaza maknanya sama seperti iktanama, yaitu menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Intahaza fi'il madinya, yantahizu fi'il mudhari'nya, intahis fi'il amrnya. Kemudian fi'il selanjutnya tarawaha. Tarawaha kemarin digunakan untuk menunjukkan jumlah pelajar ya, jumlah pelajarnya ada berapa gitu ya, berkisar antara berapa gitu ya di percakapan kemarin. Tarawaha artinya terbentang atau kira-kira, berkisar gitu ya artinya. Nah, tarawaha dia fi'il madinya, ya tarawahu fi'il mudhari'nya. Baik, alhamdulillah sudah kita kerjakan ya latihan 17 mengenai mufradat baru. Kita lanjut ke latihan 18 ya. Di sini perintahnya hati mudhari al af'alil atiyati. Berikanlah fi'il mudhari'nya dari fi'il-fi'il berikut. Nah, berarti kita jadikan atau kita cari bentuk mudhari'nya ya. Di sini toroko. Toroko artinya mengetuk. Jadi toroko fi'il mudhari'nya yatruku. Huruf to ya. Yatruku. Dia masuk ke pola fa'ala yaf'ulu. Kemudian natoko. Natoko artinya berbicara. Natoko fi'il mudhari'nya yantiku. Berarti masuk ke pola fa'ala yaf'ilu. Kemudian sohiba. Sohiba itu bermakna mendampingi, menemani gitu ya. Sohiba fi'il mudhari'nya yashabu. Berarti dia polanya fa'ila yaf'alu. Ya, arti menemani. Nah, ini fi'il-fi'il yang ada di percakapan kemarin juga ya. Baik, kemudian di latihan 19. Hati jam'al kalimatil atiyati. Ya, berikanlah jamak kata-kata berikut. Ya, di sini yang pertama nushotun. Nushotun itu fotokopian ya atau cetakan. Nushotun jamaknya nusakhun. Nusakhun ya, jamak taksir dia ya, nusakhun. Kemudian hadiyatun. Hadiyatun tuh hadiah. Hadiyatun jamaknya hadaya. Kemudian markazun. Markazun tuh artinya pusat. Dia masuk ke jamak taksir ya, marakizu. Dengan pola mafa'ilu ya, berarti nggak boleh tanwin ya. Marakizu. Kemudian fursatun. Nah, fursatun kesempatan ya. Ada juga di mufradat di percakapan kemarin ya. Fursatun arti kesempatan. Dia jamaknya furosun ya, furosun, kesempatan-kesempatan. Kemudian unwanun. Unwanun alamat ya. Kemudian jamaknya anawinu ya.
Berarti nggak boleh tahun juga ya, mafa'il wazannya anawinu, alamat-alamat. Kemudian jamak dari sirrun. Sirrun artinya rahasia, jamaknya asrorun. Asrorun ya, rahasia-rahasia. Baik, alhamdulillah selesai latihan 19. Kita masuk ke latihan terakhir ya. Latihan terakhir, latihan 20, hati mufrodan. Berikanlah mufrodnya. Berarti di sini ada 2 kata jamak. Kita cari mufrodnya. Syu'unun. Kemarin ada di percakapan, syu'unun tuh urusan ya. Urusan sama dengan amrun ya, urusan. Nah, dia jamak. Berarti mufrodnya adalah sya'nun. Sya'nun artinya urusan sama dengan amrun gitu ya. Nah, kemudian kata jamak yang kedua manahiju. Terkait dengan percakapan kemarin diterjemahkan dengan kurikulum ya. Kurikulum atau cara mengajar. Nah, dia jamak, mufrodnya manhajun. Baik, alhamdulillah selesai semua latihan dari pelajaran 5. Ya agak panjang dan agak mulai sulit, tetapi tidak bikin kita lemah, tapi tambah bikin kita semangat ya insya Allah. Nah, sekarang sebelum kita sudahi pertemuan kita akan masuk ke ringkasan ya. Penulis Hafizullah memberikan ringkasan tabel tentang isim fa'il dan isim maf'ul ya. Ada di halaman 58, kita lihat di sini ismul fa'ili wasmul maf'uli. Isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, di sini semacam ringkasan dari latihan-latihan ya yang kita kerjakan kemarin ya. Lihat di sini kita lihat ada tabel na'ul fi'li, artinya jenis fi'il. Kemudian al-fi'lu, kemudian adalah isim fa'ilnya, kemudian ada asluhu, kemudian ada isim maf'ul dan ada asluhu ya. Tetap dia polanya seperti pola fa'il dan maf'ul, tapi nanti ada ketika fi'il nakis atau mudhaf ada yang digandakan atau ada yang dihapus atau ada yang dipindahkan harokatnya untuk memudahkan pengucapan ya, biar nggak berat. Nah, kita lihat di sini pertama na'ul fi'li as-salimu, berarti fi'il sahih salim. Contohnya fi'ilnya kataba. Dari kataba lahirlah ya dibentuk isim fa'il menjadi katibun. Aslunya nggak ada karena dia memang udah sesuai pola. Kemudian isim maf'ul dari kata kerja kataba maktubun. Katibun penulis, orang yang menulis. Maktubun yang ditulis. Asluhu nggak ada karena sesuai dengan pola maf'ulun. Baik, yang kedua dari fi'il sahih adalah al-mudha'afu. Ya, fi'ilnya sarro, isim fa'ilnya sarun, asluhu sarirun. Kemudian isim maf'ulnya masrurun. Baik, kemudian fi'il salim yaitu mahmus yang ada huruf hamzahnya, mahmus fa'u contohnya akhadha, isim fa'ilnya akhidun. Kemudian isim maf'ulnya ma'khudun. Kemudian mahmus ain sa'ala, isim fa'ilnya sa'ilun, isim maf'ulnya mas'ulun. Kemudian mahmus lam, fi'ilnya qara'a, isim fa'ilnya qari'un, isim maf'ulnya maqru'un. Kemudian kita masuk ke fi'il mu'tal. Mu'tal misal al-wawi, contoh fi'ilnya wadana, isim fa'ilnya wazinun, isim maf'ulnya mauzunun. Kemudian misal ya'i, fi'ilnya yasara, kemudian isim fa'ilnya yasirun, kemudian isim maf'ulnya maisurun. Kemudian fi'il mu'tal ajwaf al-wawi, contoh fi'ilnya qala yaqulu, isim fa'il qailun, asluhu qawilun. Kemudian isim maf'ul makulun, asluhu makvulun. Kemudian ajwaf ya'i, fi'ilnya ba'a yabi'u, isim fa'il ba'i'un, asluhu bayi'un. Isim maf'ul mabi'un, asluhu mabuyu'un. Kemudian fi'il nakis al-wawi, fi'ilnya da'a yad'u, isim fa'il da'in au da'i, kemudian asluhu da'iun, kemudian isim maf'ul mad'uun, asluhu mad'uun. Kemudian an-nakis ya'i, contoh fi'ilnya hada yahdi, isim fa'ilnya hadin atau al-hadi, asluhu hadiyun. Kemudian isim maf'ulnya mahdiun, asluhu mahduwun. Nah, inilah ringkasan dari soal-soal yang telah kita kerjakan di latihan-latihan kemarin. Baik, alhamdulillah kita telah selesai pelajaran 5. Tetap semangat, sampai jumpa di pelajaran baru, pelajaran 6 dari Durusul Lughat Jilid 3.
tetap merojaah di Sejubo Channel. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.